pernyataan tersebut. Oke teman-teman, video ini merupakan lanjutan video part pertama dari yang ini. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tidak mengubah pembukaan. Salah satu alasan mengapa pembukaan tidak dilakukan perubahan adalah karena di dalamnya mengandung gagasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yaitu haluan negara serta dasar negara Pancasila yang harus tetap dipertahankan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Baik, silakan Dewan Juri. Benar. Benar. Regu A. Merah 10, putih 0. Merah 10, putih 0. Regu B. Merah 10, putih 0. Merah 10, putih 0. Regu C. Merah 10, putih 0. Merah 10, putih 0. Berikan tepuk tangan. Simak baik-baik pernyataan berikut. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan rumusan ini, MPR bukan lagi pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan perubahan ini, MPR tidak lagi berwenang memilih presiden dan atau wakil presiden. Benar atau salah? 1, 2, 3. Silakan Dewan Juri. Jawabannya salah. Jawaban salah. Regu A. Merah 0, putih 10. Merah 0, putih 10. Regu B. Merah 5, putih 5. Merah 5, putih 5. Regu C. Merah 1, putih 9. Merah 1, putih 9. Berikan tepuk Yo. Simak baik-baik pernyataan berikut. Sebelumnya tahun 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah. Presiden dipilih terlebih dahulu dan setelahnya baru dilakukan pemilihan wakil presiden. Dalam mengajukan calon, dalam pengajuan calon wakil presiden, fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat terlebih dahulu mengadakan konsultasi kepada presiden terpilih mengenai calon wakil presiden yang akan diajukan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ditahan, silakan Dewan Juri. Jawabannya benar. Jawaban benar ditahan, silakan yang masih di atas, silakan. Merah 10, putih 0. Merah 10, putih 0. Regu B. Merah 10, putih 0. Merah 10, putih 0. Regu C. Merah 10, putih 0. Merah 10, putih 0. Bunyi. Semakin paham. 1, 2, 3. Tahan, silakan Dewan Juri. Jawabannya salah. Jawaban salah. Regu A. Merah 0, putih 10. Merah 0, putih 10. Regu B. Merah 0, putih 10. Merah 0, putih 10. Regu C. Merah 0, putih 10. Merah 0, putih 10. Dengarkan pernyataan berikut. Selanjutnya, politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif lain adalah salah satu indikator demokrasi sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya salah. Jawaban salah. Regu A. Merah 0, putih 10. Merah 0, putih 10. Regu B. Merah 1, putih 9. Merah 1, putih 9. Regu C. Merah 0, putih 10. Merah 0, putih 10. Mandua, semangat Mandua. Kembali. Miskin yang terdapat dalam ketentuan pasal 34 ayat 1 mempunyai pengertian yang berbeda. Kata fakir berarti orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi dirinya sendiri. Sedangkan kata miskin berarti orang yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya salah. Baik, ditahan. Regu A. Merah 0, putih 10. Merah 0, putih 10. Regu B. Merah 0, putih 10. Merah 0, putih 10. Regu C. Merah 0, putih 10. Merah 0, putih 10. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Khusus untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, memerlukan persetujuan bersama
antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya salah. Jawaban salah. Regu A. Merah 0 putih 10. Merah 0 putih 10. Regu B. Merah 0 putih 10. Merah 0 putih 10. Regu C. Merah 0 putih 10. Merah 0 putih 10. Tepuk tangan sekali lagi. Jika Presiden mangkat, berhenti, saya ulangi. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Dengan demikian, Wakil Presiden yang menggantikan Presiden dianggap telah memangku jabatan Presiden selama 1 kali masa jabatan. Dan karenanya, yang bersangkutan hanya memiliki kesempatan 1 kali masa jabatan lagi, baik sebagai Wakil Presiden maupun sebagai Presiden. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya benar. Jawaban benar. Regu A. Merah 10 putih 0. Merah 10 putih 0. Regu B. Merah 10 putih 0. Merah 10 putih 0. Regu C. Merah 10 putih 0. Merah 10 putih 0. Baik, kembali konsentrasi. Dengarkan baik-baik pernyataan berikut. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dengan demikian, seseorang hanya memiliki kesempatan untuk menjadi presiden dan wakil presiden hanya 2 kali masa jabatan yang sama. Yang dimaksud dengan 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 kali masa jabatan secara berturut-turut. Sedangkan jika tidak berturut-turut, maka yang bersangkutan dapat kembali dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya salah. Jawaban salah. Regu A. Merah 0 putih 10. Merah 0 putih 10. Regu B. Merah 6 putih 4. Merah 6 putih 4. Regu C. Merah 0 putih 10. Merah 0 putih 10. Baik, kita langsung kepada pernyataan terakhir. Ya, ini berlanjut lagi. Silakan kembali konsentrasi, simak baik-baik pernyataan berikut. Salah satu latar belakang ditetapkannya ketetapan MPR RI nomor 11 /MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah karena dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada presiden atau mandataris DPR yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya benar. Jawaban benar. Regu A. Merah 10 putih 0. Merah 10 putih 0. Regu B. Merah 10 putih 0. Merah 10 putih 0. Regu C. Merah 10 putih 0. Merah 10 putih 0. Oke, baik. Baik, sudah siap? Konsentrasi, simak baik-baik pernyataan. Bab 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah. Rumusan pasal 18 ayat 2. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur mengurus Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lanjut. Benar 10 buat Regu A. Baik, selanjutnya. Ayo suara sudah maju. Ini favorit saya nih. Hai suara hatiku. Sudah siap? Sudah siap. Simak baik-baik pernyataan berikut.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 5 ayat 1 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Juri. 10 buat Pahlawan nasional yang dikenal dengan jasanya menjahit bendera pusaka Regu A, silakan. Regu A, boleh digunakan Silakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatmawati. Dewan Juri. ya 10 buat Selanjutnya. Menghadapnya ke depan ya. Simak baik-baik pernyataan berikut. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pernyataan tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Juri. ya kenapa pasal sekian betul apa salah jawabannya? Iya benar. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 /MPR/2001 adalah tentang Regu B. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang visi Indonesia masa depan. Dewan Juri. 10 buat Regu. Selanjutnya. Saya pegang. Silakan. Ya, dicoba dulu. Baik, konsentrasi kembali. Harap tenang, ini dia pernyataan. Pencipta lagu nasional Maju Tak Gentar. Regu A. Silakan gunakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. R. Surarjo. Dewan Juri. -5 buat Regu. Baik. Masih ada satu kali kesempatan untuk Regu B dan Regu C. Silakan. Simak baik-baik pernyataan berikut. Pencipta. Regu B. Kornel Simanjuntak. Dewan Juri. Selanjutnya. Yang kami bawa kepada para penonton yang tidak mau mendengar suara kami dan juga teman-temannya untuk tidak memberikan isyarat apapun. Ya, baik. Sudah dicoba belnya, langsung saja konsentrasi. Ini dia pernyataannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 18 ayat 1 adalah Regu C. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Negara Kesatuan Republik rumusan pasal 18 ayat 1 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dewan Juri. Benar apa salah deh? Jadi ada kejadian menarik nih, di mana peserta dari SMAN 1 Tiana itu mengajukan keberatan karena ada rumusan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada yang ditambah. Jadi dia itu mengakui yang patut diapresiasi. Saya pribadi juga salut dengan peserta SMAN 1 Sungai Raya, Kuburaya. Keren. Kita lagi peserta selanjutnya dan kembali simak baik-baik pernyataan berikut. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditempatkan pada lembaran negara Lembaran Negara nomor 12 tahun 2006. -5 buat Regu. Saya kembali mengulang. Ya, untuk A dan B, silakan simak baik-baik ini dia pernyataan. Perubahan Silakan untuk Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lembaran negara nomor 14 tahun 2006. Dewan Juri. Ya tepat 10 buat Regu. Selanjutnya, semuanya langsung saja dengan baik-baik. Ya, ya.
Oke, simak baik-baik pernyataan berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 6A ayat 3. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 6A ayat 3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dewan juri. Ya tepat 10 buat. Baik, silakan. Kita masuk ke dalam pernyataan terakhir kita. Terakhir juga. Iya, di babak terakhir jadinya langsung pernyataan yang terakhir ya. Oke, sudah ada 3 pria yang mengejutkan saya tadi tiba-tiba mendadak. Simak baik-baik pernyataan berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sumber segala sumber hukum negara adalah 1. gunakan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minus 5 buat kedua. Ya, silakan Regu B dan C simak baik-baik kembali pernyataan berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sumber segala sumber hukum negara adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hah? Pancasila. Enggak tadi ya. Juri benar mendengar 2 kali, tapi Dewan Juri lagi gitu kan. Jadi, tapi Dewan Juri menanyakan kepada yang bersangkutan sportivitasnya, Dewan Juri hargai ya. Generasi muda, sportivitas itu adalah yang sangat penting. Integritas itu yang sangat penting. Maju mundurnya suatu negara tergantung dari integritas generasi muda ya, generasi muda yang akan menggantikan kita besok. Kalau integritasnya sudah bagus, insya Allah ya. Jadi kesan pertama Dewan Juri salut buat generasi muda Kalimantan Barat. Ya. Baik, sekarang hasil perlombaan babak semifinal pertama Lomba Cita Cermat MPR tahun 2017 dan seleksi Provinsi Kalimantan Barat hasilnya adalah sebagai berikut. Juara ketiga Regu C dari SMA 1 Sungai Raya Kabupaten Sumbu Raya dengan nilai 159. Hasil yang sangat bagus. Juara kedua Regu B dari Mandua Pontianak, Kota Pontianak dengan nilai 173. Juara pertama Regu A dari SMA 1 Pontianak, Kota Pontianak dengan nilai 215. Dengan demikian, Regu A dari SMA 1 Pontianak, Kota Pontianak sebagai juara berhak melanjutkan ke babak final.